Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang dikenal dengan penguasaan ilmu yang tinggi. Beliau memiliki ilmu berupa tasawuf, sastra, arsitektur, ilmu fikih, usuluddin, seni, ilmu kebatinan, ilmu kesaktian lainnya, dan kebudayaan tinggi. Berikut 5 karomah Sunan Bonang yang dapat kami rangkum. Simak dan tonton video ini sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut, mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini. 1. Mengubah buah kolang-kaling menjadi emas. Buah aren atau disebut juga dengan kolang-kaling disebut-sebut sebagai buah yang mendapatkan karomah dari Sunan Bonang. Kepercayaan atau legenda ini muncul dari kisah Sunan Bonang yang dihadang oleh kawanan perampok yang dipimpin oleh Lokajaya. Lokajaya adalah perampok yang menguasai hutan Jatisari saat itu. Lokajaya adalah Raden Mas Said yang waktu itu belum menjadi seorang wali dan menjadi perampok yang kejam untuk merampok para pedagang yang melewati hutan Jatisari. Ketika Sunan Bonang melewati hutan Jatisari, beliau dicegat oleh Lokajaya. Melihat tongkat Sunan Bonang yang berlapis emas, Lokajaya berkeinginan untuk mengambilnya secara paksa. Namun ketika Lokajaya mendekat untuk merebut tongkatnya, Sunan Bonang menunjukkan tongkatnya ke arah buah aren sambil berkata, "Lihat itu, lebih banyak emas di sana." Dan benar-benar nyata, buah aren atau kolang-kaling yang ditunjuk berubah menjadi emas. Melihat hal itu, Lokajaya menjadi sadar, dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Dan akhirnya berandal Lokajaya atau Raden Mas Said diterima sebagai muridnya dengan syarat menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Hingga 3 tahun berselang, Sunan Bonang baru ingat dan akhirnya menghampiri Raden Mas Said yang bertapa menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Karena itulah, maka setelah belajar dengan beliau, dan diangkat menjadi seorang wali, maka Raden Mas Said dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, penjaga kali atau sungai. 2. Sunan Bonang didatangi Brahmana dari India. Ketenaran Sunan Bonang bukan hanya terkenal di Nusantara, namun juga terkenal hingga luar negeri. Nama Sunan Bonang terkenal hingga negeri India. Untuk itu ada seorang Brahmana dari India yang ingin bertemu dengan beliau untuk beradu kesaktian dan wawasan. Brahmana dari India ini kemudian berlayar ke Jawa untuk menemui Sunan Bonang. Namun dalam pelayarannya ini, kapal yang ditumpanginya karam dan tenggelam beserta buku-buku atau kitab-kitab yang dibawanya. Sang Brahmana selamat, dan terdampar di pantai Tuban dalam keadaan pingsan. Ketika siuman, dari kejauhan terlihat ada orang berjubah putih dan bertongkat mendekatinya. Sang Brahmana memperhatikan orang tersebut dan bertanya, "Tempat apakah ini namanya?" Sebelum memberi jawaban, orang berjubah putih itu kemudian menancapkan tongkatnya di depan Sang Brahmana. Kemudian bertanya tentang maksud dari perjalanan Brahmana hingga karam di lautan. Sang Brahmana bercerita kalau niatnya adalah menemui Sunan Bonang untuk mengadu ilmu pengetahuan dan kesaktian. Namun karena kapal yang ditumpanginya karam, buku-buku dan kitab-kitab yang ia bawa ikut tenggelam. Mendengar cerita Brahmana, orang berjubah putih tersebut mencabut tongkatnya. Seketika itu Sang Brahmana terkejut, karena dari lubang bekas tongkat itu keluar air dan memancar dengan deras. Selain itu juga muncul buku-buku dan kitab-kitab Sang Brahmana yang tenggelam di laut. Orang berjubah putih itu berkata, "Bukankah ini buku-buku dan kitab-kitab yang engkau maksudkan?" Dengan peristiwa ini Sang Brahmana tidak ragu lagi bahwa yang dihadapannya adalah Sunan Bonang. Kemudian Sang Brahmana berjongkok dan bersujud di hadapan Sunan Bonang dan memohon maaf serta meminta agar dijadikan sebagai muridnya. Dan air yang memancar keluar dari lubang itu, sampai sekarang masih mengalirkan air tawar, oleh masyarakat Tuban, disebut sebagai sumur Brumbung atau Bung. 3. Mengubah aliran sungai Brantas. Dengan kesaktian dan kemampuan Sunan Bonang, beliau dapat mengubah aliran sungai Brantas di Jawa Timur. Hal ini dilakukan karena banyak yang enggan menerima dakwah beliau di aliran sungai Brantas. Maka beliau memindahkan aliran sungai Brantas agar tidak melalui wilayah tersebut. Maka wilayah-wilayah yang enggan menerima dakwah beliau menjadi kekeringan atau kekurangan air. Dengan kejadian ini akhirnya orang-orang sadar dan mulai ingin belajar lebih jauh tentang ajaran Islam. Dan akhirnya ajaran Sunan Bonang banyak diterima oleh kalangan masyarakat di sekitar sungai Brantas tersebut. 4. Mengalahkan tokoh buta Lokaya dan Nyai Pluncing. Sunan Bonang juga sering berdebat tentang beberapa tokoh Hindu seperti tokoh buta Lokaya yang selalu mengecam tindakan dakwahnya. Namun dengan kesaktian dan pengetahuan beliau yang sangat luas, buta Lokaya tidak kuasa menghadapi kesaktiannya. Beliau juga berhadapan dengan tokoh Nyai Pluncing yang sakti mandraguna sebagai penerus ajaran sesat calon arang dari Bali. Dan lagi-lagi Sunan Bonang dapat mengalahkan kesaktian Nyai Pluncing tersebut. 5.
Anak ayam menang melawan ayam jago dalam sabung ayam. Bagi umat muslim, sabung ayam sangat dilarang karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun karena mendapat tantangan dari ajar Bacak Nilo dengan taruhan kalau yang kalah akan menjadi pengikutnya, maka Sunan Bonang mengutus muridnya yaitu Santri Mujil untuk beradu ayam dengan ajar Bacak Nilo. Namun di sini yang dipilih oleh beliau bukan ayam jago yang biasa untuk sabung ayam. Ayam yang dipilih adalah anak ayam, dalam bahasa Jawa disebut hutuk, yang masih kecil. Dikisahkan, jika hutuk ini setiap kali terjatuh, maka tubuhnya akan bertambah besar setiap ditiup oleh Santri Mujil. Sampai akhirnya anak ayam milik Santri Mujil ini bisa mengalahkan ayam jago milik Balacak Nilo. Itulah beberapa karomah Sunan Bonang yang sangat luar biasa, dan hanya seorang wali Allah yang memilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menjadikan kecintaan kita sebagai orang muslim kepada para waliullah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.